Nah, nanti ini kita lanjutkan, nggak bisa sekali pertemuan. Oke ya, jadi di sini laju pertumbuhan hanya diasumsikan dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Populasi awal dinyatakan dengan N, waktu pengamatan dengan T, jarak pengamatan dengan delta T, ya. Sehingga dengan menggunakan perubahan apa namanya untuk menentukan besar populasi, apa yang akan kita gunakan secara matematis? Bagaimana kita menyatakan hubungannya? Perhatikan ya di sini. Pada gambar ini jelas ya, T1, T2, T3, dan T lainnya, ini nilainya beda-beda. Dari 0 ke T1, T1 ke T2 itu ada jarak, ya. Kalau dalam matematika, perubahan titik dari posisi semula ke posisi berikutnya itu diukur dengan apa? Jadi kita kan suka dulu ya, belajar kalkulus ya, mudah-mudahan masih ingat. Misalnya dari titik yang ini ya, sorry ya, Ibu sini. Ini ya, ini ada titik pertama, kemudian ini ada titik kedua, ini X, anggap ya, ini gambarnya pakai mouse aja. Nanti mau beli pena dulu, Bu. Ini ada titik yang pertama, titik A, ini titik B, kemudian kita tarik garis dari A ke B. Anggaplah garis lurus. Dari posisi A, kita anggap ini adalah pengamatan awal, pengamatan pertama, kemudian B adalah pengamatan kedua. Ada perbedaan ya, ada pertumbuhan antara A dengan B. Bagaimana kita menentukan seberapa besar pertumbuhannya itu, atau berapa besar perubahan dari titik A ke titik B? Apa yang kita gunakan secara matematika? Kita di sini antara ini ada jarak, ada selisih di X, ada selisih juga di Y. Perubahan jarak dari sumbu X dan sumbu Y, kita notasikan dengan apa dalam kalkulus? Dengan diferensial. Masih ingat nggak? Turunan. Ingat nggak? Ya, dinyatakan seperti ini. Jadi ini di sini adalah N. Jadi kalau ini populasi, bukan Y ya. Kita pakai N. Di sini populasi, ini NA, ini NB, atau ini N0, ini NT. Kalau ini NT, di sini NT, di A ini NT, berarti di titik B ini adalah NT plus delta T. Karena sudah ada perubahan waktu. Ini T. Ini waktu pengamatan. Ya, jadi di sini NT, di B-nya ini NT plus delta T. Delta N, ya, perubahan jarak di Y, perubahan jarak di Y ini N, berarti delta N, dibandingkan dengan perubahan jarak di X. X ini adalah T waktu, jadi delta T. Ini delta N, ini adalah delta T. Ini matematikanya ya, kalau ngitung-ngitung gampang nanti. Nih, masih ingat rumusnya? Untuk menentukan besar perubahan dari nilai di sumbu Y dan nilai di sumbu X, kita pakai apa? Gradien ya, kemiringan dari garisnya itu gradien. Itulah besar perubahannya, itu gradien. Adalah waktu. Y-nya adalah jumlah populasi. Jadi perubahannya itu delta T plus delta N dibagi dengan delta T. Nih, ini gradien. Gradien itulah, kemiringan garis itulah menyatakan seberapa besar perubahan yang terjadi. Jadi kemiringan itu menyatakan besarnya perubahan ya, posisi. Sehingga kita rumuskan delta N dibagi dengan delta T. Delta N-nya itu adalah NT ditambah delta T dikurang NT dibagi dengan delta T. Delta T-nya ini bisa T2 kurang T1, bisa T3 kurang T0 ya. Terserah nanti ya mau jaraknya berapa pengamatan. Itu yang pertama. Yang pertama, populasi terhadap waktunya dulu yang diamati.
Dan perubahan populasi persatuan waktu per individu. Jadi rumus kita ini baru dinyatakan untuk perubahan waktu per individu. Jadi kita masih menghitung perubahan per individu ya, belum per kelompoknya. Perubahan populasi per individu per satuan waktu biasa disebut dengan laju pertumbuhan populasi yang dinotasikan dengan RT. Jadi dalam kependudukan sudah ada notasi khusus ya untuk laju pertumbuhan itu dengan rate, RT. Sehingga RT ini adalah perubahan RT adalah proporsi antara perubahan populasi dibagi dengan total populasi. Ya, jadi selisih populasi itu berapa dibagi dengan populasi semula. Itu adalah laju. Itu adalah laju. Jadi kalau kita mau ngitung berapa sih besar keuntungan modal 1.000 jual 1.500, kita ngitungnya berapa? 1.500 dikurang 1.000 itu adalah pendapatannya dibandingkan dengan berapa? Dibandingkan dengan apa namanya tadi? Biaya produksinya yang 1.000. Jadi 500 bagi 1.000. Nih ya, modal 1.000, modal 10, jualnya 15. Jadi untung kita berapa? 5. Kalau kita mau ngitung berapa persen sih keuntungan yang 5 ini? 5 dibagi berapa? Dibagi dengan 10. Nah, sama ini analognya. Jadi kita mau ngitung rate, laju pertumbuhan, berarti jumlah pertambahannya atau perubahan besar populasi dibagi dengan populasi yang semula. Besar perubahannya itu yang di persamaan 1, besarnya ini, besar perubahan populasi ini di persamaan 1 dibagi dengan N. Dapatlah persamaan 2. Tuh. Pelan-pelan ya. Nah, persamaan 3 ini dari persamaan 2, cuman diubah-ubah saja ya, cuman ditukar-tukar karena kita mau memprediksi besar populasi di waktu yang berikutnya, di delta T-nya, maka yang kita keluarkan sebagai fungsi adalah N T plus delta T. Jadi yang kita keluarkan yang ini. Karena ini yang ditanya. Nah, putar. Ya, dapatlah persamaan 3. Oke ya. Nah, inilah prosesnya sebenarnya. Dari mana? Dari kita menentukan variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Populasi awal, ya. Kemudian waktu pengamatan. Nanti kita juga perlu jumlah kelahiran dan jumlah kematian untuk menghitung rate. Jadi untuk menghitung rate ini kita butuh berapa yang ada di saat perhitungan dibagi dengan total semua. Ya, jadi kita nanti butuh jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Dari sini kita dapatlah rumusnya, karena ini perubahan besar, perubahan posisi di sumbu X terhadap sumbu Y, maka yang kita gunakan adalah diferensial. Kita gunakan diferensial ya. Nah, kemudian dinyatakan bahwa bila migrasi keluar ataupun masuk dianggap tidak ada. Jadi tidak ada migrasi ya. Mau yang didatangkan ke dalam atau yang di dalam dibawa keluar populasi tidak ada, diabaikan. Jadi semata-mata pertumbuhan hanya diperhitungkan dari kelahiran dan kematian saja. Sehingga kita akan mendapatkan hubungan NT plus delta T ditambah NT yang ini. Nah, yang RT-nya ini ya, yang RT delta T ini, yang ini, rate-nya ini dihitung berdasarkan banyaknya kelahiran dikurang dengan banyaknya kematian. Dibagi total populasi semua. Dapatlah yang 4. Di mana rate ini kemudian dinotasikan sebagai berikut, dirumuskan. BT adalah banyak kelahiran dalam delta T pada populasi NT dibagi NT kali delta T. NT delta T ini adalah seluruh populasi ya. Sedangkan ini banyaknya kelahiran populasi pada selang waktu perhitungan. Kemudian delta T adalah banyaknya kematian dalam delta T pada populasi NT dibagi NT delta T. Sehingga
Rate ini ya, yang tadi rumus rate ini itu adalah banyaknya kelahiran dikurang banyaknya kematian. Jika kelahiran lebih banyak dari kematian, maka rate-nya positif. Ya, secara matematis, jika kelahiran lebih banyak dari kematian, maka rate-nya akan positif. Imbasnya apa? Jumlah populasi nambah, ya. Tapi kalau kematian yang lebih besar dari kelahiran, maka rate-nya ini akan negatif, sehingga populasinya menyusut. Itu secara perhitungan matematika. Nah ya, sampai di situnya. Kemudian yang ini hanya perapian notasi. Ini perapian notasi ya. Apabila diandaikan banyak kelahiran dan kematian proporsional terhadap besar populasi, maka laju pertumbuhan adalah konstan. Jadi kita asumsikan laju pertumbuhan itu konstan dari setiap titik pengamatan dari 0 ke T1, ke T2, ke T3, dan seterusnya dianggap pertumbuhannya konstan. Ya. Jadi kalau 10% terus nambahnya. Karena kalau pertumbuhannya itu berbeda, kita buat modelnya lain lagi. Karena rate-nya juga harus dimodelkan terlebih dahulu. Model pertumbuhan rate-nya, baru nanti model model rate tersebut dimasukkan lagi ke model pertumbuhan populasi. Nah, yang sekarang ini kita asumsikan populasinya itu pertumbuhannya konstan. Kalau 10% terus, ya. Karena konstan secara matematika dinotasikan saja dengan R0. Dengan demikian, yang persamaan 3 di atas ini, yang tadi yang 3 ini, RT-nya jadi R0. Nih, jadi R0. NT-nya dikeluarkan, ya, jadi R0 delta T. Bagaimana dengan delta T-nya? Nanti disebutkan lagi delta T-nya itu dianggap satu satuan pengamatan, ya. Jadi sampai sini paham ya? Jadi ini NT R0 di persamaan 3, RT-nya jadi R0, NT-nya dikeluarkan. Jadi NT dikeluarkan dikali 1 ditambah R0 delta T seperti ini. Nah, ya. NT-nya dikeluarkan jadi tinggal 1 ditambah R0 dikali delta T. Kenapa R0? Di sini di atas dijelaskan bahwa laju pertumbuhannya dianggap konstan. Diasumsikan konstan, bukan dianggap. Ya, dengan bahasa yang lebih pas, diasumsikan. Jadi memang di set dari awal kita buat model pertumbuhan populasi dengan laju pertumbuhan yang konstan. Kita lanjut ya. Dan bila diketahui untuk T sama dengan T0, T0 ini T awal, NT0 atau populasi di titik 0 di awal pengamatan dinotasikan dengan N0, maka persamaan 8 ya dinotasikan, dirapikan dinotasinya. NT0 ditambah delta T sama dengan N0 dikali 1 ditambah R0 delta T. Kalau populasi yang kedua, ya, NT0 ditambah delta T, 1 ditambah R0 delta T. Nah, ini dari mana? Kenapa seperti ini? Nah, ini ceritanya lain lagi ya. Jadi kita tadi baru dapat persamaan 8, rumus atau model untuk menaksir pertumbuhan populasi kera, di mana kita asumsikan populasinya hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian, mengabaikan migrasi, ya, sehingga dapatlah rumus di persamaan 8. Itu baru untuk satu waktu. Kemudian, untuk selang waktu berikutnya, bagaimana pertumbuhan itu terjadi? Nah, ya, dalam konsep pertumbuhan penduduk ada dua macam konsep ya, ada dua konsep. Pertama, pertumbuhan sederhana, di mana pertumbuhan itu setiap selang waktu sama, yang tadi disebut di atas. Ini ya, yang ini. Bagaimana jika pertumbuhan itu berbeda di setiap selang waktu? Jadi kalau dalam matematika keuangan itu ada pertumbuhan sederhana, ada pertumbuhan majemuk. Ya. Nah, dalam prinsip pertumbuhan penduduk, kita juga mengadopsi meskipun namanya bukan pertumbuhan sederhana, bukan pertumbuhan majemuk.
Tapi kita mengadopsi artinya pada pertumbuhan yang sederhana yang persamaan 8, ini jumlah pertambahan kera itu di setiap selang waktu sama. Tapi untuk yang eh, setelah persamaan 8 ke bawah sampai persamaan 9, ini jumlah pertumbuhan kera di setiap selang waktu tidak sama. Ya, pertumbuhan kera yang di persamaan 8 itu pertambahannya selalu dihitung dari populasi di N0. Selalu menggunakan populasi di N0. Sedangkan yang bagian bawah ini ya, yang beberapa baris ini populasi kera di tahun-tahun berikutnya tidak dihitung dari populasi N0, tetapi dihitung dari populasi tahun berikutnya. Ini ilustrasinya ya. Nanti ini Ibu jelaskan spesifik ya di next time-nya. Jadi ini pembahasannya beda. Jadi ini N0 ya, T0. Ini nggak ada pulpen nih. T0, kemudian ini T1. Ini teh, bukan susu. Ini ya, ini teh, ini T2. Nah, ini di sini ada N0 ya. Misalnya N0-nya berapa sih? Ada, mau nulis. Ada 10 ya. Nah, yang gampang aja. Ada 10 kerah. Jadi kalau yang di persamaan 8, T1 dihitung R0 dikali 10. Jadi ada R0-nya ya, ada lajunya. Ada R0 lajunya. Untuk menghitung populasi di T1, R0 dikali populasi awal 10. Untuk menghitung di T2, R0 dikali 10 populasi di populasi yang semula. Tapi untuk persamaan 9, ya persamaan 9, di setiap pengamatan berikutnya, pertumbuhan itu tidak dihitung dari populasi awal, tetapi dihitung dari populasi titik pengamatan yang terakhir. Contohnya ini, misalnya ini T0 10, T1 kita hitung R0 dikali 10. Misalnya R0-nya berapa persen? 10%. Berarti di T1-nya ada dapat 11 ya. Nah, di T2 kita ngitung R0-nya ini, kita ngitung R0 di T2 dikali dengan 11, bukan dikali 10. Jadi 10% dikali 11, dapatnya berapa? 12,1 ya. Itu. Ini yang persamaan 9. Kalau persamaan 8 enggak. Persamaan 8 itu di T1 R0 10% kali 10. Jadi 11. Kemudian di T2 R0 dikali 10% dikali 10. 10% dari 10 1 ya. 1 ditambah 11 12. Terus seperti itu. Jadi kalau di persamaan 8, perbedaan di T0 ke T1, T1 ke T2 sama-sama 1 selisihnya. Tapi kalau di persamaan 9, di R0 di T0 ke T1 dan T1 ke T2 itu beda selisihnya. Ya. Nah, ini pertumbuhan penduduk ya. Oke. Nanti kita bahas lagi ini, Bu. Selesaikan dulu sampai ini. Ini udah jam 10 ya. Jadi, dari penurunan rumus, minggu depan nanti akan Ibu jelaskan penurunan rumusnya. Diperolehlah bentuk umum, persamaan 9, NT0 ditambah N dikali delta T adalah N0 dikali 1 ditambah R0 dikali delta T pangkat N. Ini adalah persamaan diferensial dalam N dan N. N besar populasi dan N adalah jumlah waktu pengamatan. Kemudian bila diambil T-nya itu adalah T0 plus delta T atau N sama dengan T min T0. Jadi waktu itu adalah waktu pengamatan awal ditambah dengan seberapa banyak selisih waktu pengamatan berikutnya. Kalau N-nya kita keluarkan menjadi T dikurang T0 dibagi delta T. Jadi seperti ini N-nya berubah menjadi T dikurang T0 bagi delta T.
Dan bila 1 ditambah R0 delta T lebih besar dari 0, maka persamaan 10 ditulis menjadi begini. NT sama dengan N0 dikali eksponen pangkat alfa dikali T dikurang T0 dibagi dengan delta T. Alfa ini adalah rate-nya, T dikurang T0 dibagi delta T ini adalah masa pengamatan. Di mana delta T adalah jarak waktu antar pengamatan, yaitu satu satuan waktu. Ya, satu satuan waktu sehingga nanti menjadi alfa dikali T dikurang T0 saja. Mana alfa adalah ln 1 ditambah R0 delta T. Itu panjang ya. Panjang, capek ya. Nggak bisa sekali loh belajar ini ya. Nanti minggu depan Ibu ulang lagi. Kita lihat satu contoh saja ya. Satu contoh saja. Udah jam 10 kita stop dulu. Sisa waktu nanti silakan kalian kerjakan soal di bagian pertama tadi ya. Kita ada soal pemodelan sederhana. Silakan diselesaikan. Jadi kalau hanya mendengar dan melihat dari apa yang tertulis di sini, itu nanti kualitasnya beda dengan kalau kalian kerjakan sendiri. Ya, nanti kalian kerjakan sendiri baru betul-betul paham bagaimana cara menyusun model. Nah, ini kebanyakan kita nggak nyusun model lagi di sini ya. Soalnya ini sudah banyak untuk mencari solusi saja. Dimisalkan laju kelahiran suatu kehidupan adalah 221 tiap 1000 dalam tahun. Dan laju kematiannya 215 dari 1000 populasi. Diketahui bahwa tahun 1950 besar populasi 2000. Tentukanlah populasi pada tahun 1988. Sudah lewat berapa puluhan tahun. Tahun 88 berapa ya populasinya? Jadi yang pertama kita hitung laju kelahiran B0 221 dibagi 1000 dan D0 215 dibagi 1000. Besar populasi awal NT0 itu adalah 2000 di tahun 1950 ya. Kemudian delta T-nya jarak pengamatannya per tahun, tahunan, jadi 1. Delta T-nya 1. Dengan demikian R0-nya B0 dikurang D0 dapat 0,06 dan model matematikanya bisa kita gunakan persamaan yang terakhir. Tuh, yang ke-10. Kita masukkan saja nilainya 2000 dikali 1, mau pakai yang persamaan 10 juga bisa, mau pakai persamaan 10 ya, pakai persamaan 10 bisa, 11 juga bisa, persamaan 10 ini, 2000 dikali 1 ditambah 0,06 dikali 1. Kasih ini. 1 ditambah R0, R0-nya 0,06, delta T selang waktu pengamatannya 1, pangkat T min T0. 1988 dikurang 1950, ada T-nya berapa? Ini ya. Tentukanlah besar populasi pada tahun 1988. Jadi T-nya 1988 masukkan dikurang dengan 1950, terus dihitung dapatnya berapa. Ini kalau dari persamaan 10. Kalau pakai persamaan 11 seperti ini. Dah, dapat seperti itu. Nah, kalau sudah ngitung ini sebenarnya sudah mudah ya. Yang penting nanti bagaimana kita bisa merumuskan ini. Ini nanti minggu depan Ibu ulang lagi untuk penurunan rumusnya. Ya. Hari ini sudah cukup itu saja dulu ya. Sisa waktu belajar sendirilah setengah jam lagi. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini sudah dikirim ya. Ibu stop dulu.